Pilih ternak ayam chopper atau KUB. Barangkali banyak sekali teman-teman peternak yang masih bingung dan galau mana yang lebih bagus dari sisi harga jual, apakah Jowo Super atau ayam KUB. Mana yang lebih menguntungkan di antara kedua jenis ayam ini. Ada yang bilang chopper lebih menguntungkan dibandingkan dengan ayam KUB, tapi ada yang bilang lagi kalau KUB lebih untung dibandingkan dengan chopper. Nah, buat tahu jawabannya tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen agar channel ini bisa terus berkembang. Halo sobat ternak semua, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan diberikan kelapangan dalam segala urusannya. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm, channel yang secara khusus membahas seputar tips-tips berbudidaya dan isu-isu seputar ayam kampung super, chopper, ayam KUB, dan ayam kampung asli Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya mau bahas mana sih bang yang lebih menguntungkan, apakah ternak ayam Jowo Super atau ayam KUB kalau dari sisi harga jual atau harga panenan. Nah, ini saya jawab berdasarkan kondisi pasar unggas pedaging, tepatnya pasar unggas ayam kampung pedaging di tempat saya di Sragen, Jawa Tengah. Jadi bisa saja setiap daerah kondisinya bisa saja berbeda-beda. Nah, kalau saya jawab berdasarkan di tempat saya di Sragen khususnya ataupun di Jawa Tengah pada umumnya, harga kalau dari sisi harga jual ternak ayam chopper atau Jowo Super itu menurut kacamata saya lebih menguntungkan dibandingkan dengan ayam KUB kalau dari sisi harga jual ya. Jadi saya tekankan lagi, lebih menguntungkan ayam Jowo Super dibandingkan dengan KUB kalau dari sisi harga jual atau harga panenan. Nah, kenapa demikian? Karena ini saya bicara dua-duanya adalah ayam kampung pedaging. Saya nggak memperdebatkan ada anggapan kalau ayam KUB itu adalah ayam kampung yang memang benar-benar asli, sementara ada anggapan kalau Jowo Super ini dianggap sebagai ayam kampung yang tidak murni alias hanya persilangan saja. Nah, ini saya nggak memperdebatkan kedua hal tersebut ya. Tapi pada kenyataannya kalau sudah jadi karkas alias sudah jadi ayam potong, terlebih apabila sudah jadi ayam goreng di restoran atau rumah makan, sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada bedanya antara Jowo Super dibandingkan dengan KUB. Nah, balik lagi soal harga di tempat saya untuk ayam Jowo Super, harga panenannya saat ini per Juni-Juli 2024 harganya di kisaran Rp43.000 per kilogram hidup. Bisa kurang atau lebih ya, tergantung kemana kita menjualnya. Biasanya kalau saya jual ke baku langganan saya per hari ini ya, memang harganya cukup bagus di kisaran Rp43.000 per kilogram untuk ayam Jowo Super. Memang kalau dari sisi harga panenan Jowo Super ini bisa dibilang memang lebih rendah dibandingkan dengan ayam KUB ya. Di tempat saya untuk ayam KUB harganya memang dibedakan ya, lebih tinggi, tapi sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh ya. Di tempat saya di Sragen untuk harga panenan ayam KUB itu di kisaran harganya Rp45.000 per kilogram hidup. Jadi selisihnya cuma sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 perak dibandingkan dengan harga ayam Jowo Super. Nah, loh bukannya harga Jowo Super lebih rendah dibandingkan dengan ayam KUB? Kok bisa lebih untung kita ternak ayam chopper? Jadi gini bro, meski ayam Jowo Super harga panenannya lebih rendah, tapi kalau dari sisi FCR atau Food Conversion Ratio, ayam Jowo Super ini biaya pakannya lebih sedikit dibandingkan dengan ayam KUB. Selain itu, masa pemeliharaan untuk ayam KUB juga relatif lebih lama dibandingkan dengan ayam Jowo Super. Ini saya kasih contoh gampang ya. Biasanya untuk masa panen ayam Jowo Super dengan siap panen bobot 1 kg itu butuh waktu panen sekitar 2 bulan lebih ya. Jadi biasanya lebih 1 minggu atau paling mentok 2 minggu ya.
Nah, sementara untuk ayam KUB ini saya bilang kalau kita menggunakan pakan jadi pabrikan ya, atau sama-sama menggunakan pakan fur BR ya. Untuk KUB biasanya untuk mencapai bobot yang sama yakni sekitar 1 kg butuh waktu yang lebih lama sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Jadi saya bilang rata-rata ya, ada yang memang ada benar ya, chopper itu Joe Super bisa panen di waktu 2 bulan ya, tapi biasanya tidak seragam ya. Jadi ada yang masih 9 on, ada yang masih 8 on, bahkan masih yang 7 ons ya. Jadi kalau saya bilang rata-rata untuk Joe Super panen 1 kg rata-rata ya, bisa kurang bisa lebih, itu biasanya butuh waktu 2 bulan lebih, antara 1 sampai dengan 2 minggu. Sementara untuk ayam KUB dengan pakan yang sama, kalau dari pengalaman saya ternak ayam KUB ya, rata-rata untuk bobot 1 kg itu butuh waktu sekitar 2 bulan 2 minggu atau lebih ya, bahkan ada yang sampai 3 bulannya, tergantung dari pakan yang kita gunakan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita ternak ayam KUB tetap menguntungkan? Jawabannya masih sangat menguntungkan ya. Ternak ayam KUB kalau menurut saya tetap menguntungkan, bahkan bisa jadi lebih menguntungkan dibandingkan kita ternak ayam Joe Super. Tapi ada beberapa catatan ya, ada beberapa syarat ya. Ayam KUB bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan ayam Joe Super apabila selisih harganya tidak terlalu mepet ya. Jadi kalau saya bilang misalnya ayam Joe Super tadi harganya 43, nah ayam KUB idealnya supaya menguntungkan ya, sama-sama menguntungkan, apalagi lebih ya, itu setidaknya harganya sekitar Rp47.000 per kilogram hidup, bahkan kalau bisa lebih di atas Rp47.000 ya, misalnya 48 atau bahkan Rp50.000 per kilogram hidup. Bahkan di beberapa daerah yang saya nemu ya, yang saya temukan ya, termasuk di tempat saya sendiri di Sragen ya, KUB ini harganya kadang juga disamakan dengan harga ayam kampung asli ya. Nah, kalau ayam kampung asli sebutannya di tempat saya adalah ayam kampung Jawa ya, harganya sekitar Rp50.000 per kilogram ya. Terutama biasanya saat momen-momen banyak permintaan ayam kampung ya, seperti saat Muludan ataupun saat Lebaran ya, baik Idul Fitri maupun hari-hari raya tertentu ya. Biasanya harga ayam KUB juga terkerek naik ya, disamakan dengan harga ayam Jawa. Nah, kemudian ada keunggulan lain ayam KUB dibandingkan dengan ayam Joe Super, yakni ayam KUB bisa dijadikan sebagai ayam kampung petelur. Jadi ini relatif lebih menguntungkan dibandingkan ayam Joe Super ya, karena memang sebenarnya ayam KUB ini didesain sebagai ayam kampung petelur. Jadi kita bisa ternak ayam KUB kemudian kita jual telurnya sebagai telur ayam kampung. Berbeda dengan ayam Joe Super yang sebenarnya juga produktivitas telurnya juga lumayan bagus ya, tapi telur yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari ayam Joe Super itu sama dengan ayam negeri ya, atau ayam lehor ya sebutannya ya. Jadi itu ya, seperti itu ya, ada beberapa catatan ayam KUB bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan ayam Joe Super maksud saya ya. Kalau Anda mau memang fokus ayam kampung berdaging, saya sarankan lebih baik menggunakan ayam sensi ya dibandingkan dengan ayam KUB untuk bersaing dengan ayam Joe Super. Nah, itulah informasi seputar perbedaan keunggulan masing-masing dari ayam Joe Super dan ayam KUB dari sisi harga panen atau harga jual. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam peternak, salam satu hobi.